Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu. Panggih malih kali Sekar Media. Nggih, monggo. Menika badhe mbahas kejawen memang nggih. Nggih. Laut Kidul menika lah enten versi penguasa ini. Sebenarnya kan di sana ada penguasa 5. Betul. Mohon dijelaskan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara laut ini sebenarnya semua laut ini ada penguasanya. Ada yang penunggunya, nek ngomong ngono wis. Contoh, kita bicara laut utara dulu. Pantai utara. Pantai utara ini juga yang terkenal seperti Nyilanjar. Nah, Nyilanjar. Memang ada Nyilanjar. Nah, ini Nyilanjar ini senang dengan kesenian. Makanya Nyilanjar ini sering menanggap atau mendatangi para dalang-dalang, khususnya seperti almarhum Ki Mantep Sudarsono. Nah, juga adiknya Ki Mantep Sudarsono yang bernama yaitu seperti Ki Manto Sudarsono. Ini juga pernah mau ditanggap oleh Nyilanjar, bahkan diberi panjer. Panjernya juga uang asli, Mas. Bisa dibelanjakan. Itu makhluk halus kan? Nah, betul. Nyilanjarnya penguasa Laut Selatan. Penguasa Pantai Utara. Kalau memang mau ditangkap di sana terus gimana? Hilang nanti. Tapi waktu itu kan ada namanya Punden di Pekalongan sana. Nah, itu setelah datang ke sana baru diceritakan waktu itu para dalang ini. Diceritakan bahwa Nyilanjar ini adalah bukan manusia, melainkan adalah penguasa Pantai Utara ini. Ya, itu Mas. Nah, ini sama dengan penguasa Pantai Selatan atau Laut Selatan atau Segoro Kidul. Nah, ini. Kalau ditangkap memang orangnya hilang. Betul. Jadi mati. Itu jadi pengikutnya sana. Nah, itu. Sama dengan Segoro Kidul atau Laut Selatan yang luasnya wis gak karu-karuan wis. Ngene Mas ya. Nah, kalau Laut Utara ini kan, Pantai Utara ini kan kita bisa sering dilewati kapal-kapal laut ini ya, itu. Baik kapal laut dari Pelni, dari yang swasta, dari angkatan laut sendiri kan gitu. Jadi kalau yang Pantai Selatan yang luasnya tak terhingga itu ada beberapa penguasa. Nah, itu yang kalau orang Jawa menganggapnya hanyalah satu orang seperti Nyi Roro Kidul. Nah, jadi Nyi Roro Kidul. Kalau Suro yang identik dengan Nyi Roro Kidul. Nah, itu. Karena itu satu orang, tapi bukan satu orang, tapi 5 orang, 5 makhluk, 5 sosok. Nah, itu. 5 sebutan. Betul. 5 penguasa, kan begitu aja. Misalnya Rojo ya 5, ya wis. Sekarang yang pertama. Nah, yang pertama yaitu seperti Dewi Angin-Angin. Nah, Dewi Angin-Angin hidup pada abad ke-8, berarti zaman Mataram kuno. Betul, Mataram kuno. Sebelum Majapahit. Kalau Majapahit kan abad 13. Nah, itu. Dewi Angin-Angin ini juga sebetulnya dulunya ada juga manusia. Pernah hidup seperti manusia. Loh, betul, hidup seperti manusia. Dan beliau ini adalah juga ahli bertapa karena saktinya sampai umurnya bisa panjang, juga bisa menjadi makhluk halus. Nah, bisa menguasai jin. Nah, jadi ini orang dulu Mas ya. Orang dulu ini memang ahli puasa, ahli bertapa kan begitu. Tirakat. Ahli tirakat. Nah, itu. Akhirnya punya kesaktian yang luar biasa. Nah, itu. Dewi Angin-Angin. Akhirnya memang perempuan. perempuan Mas. Makanya
semuanya penguasa Laut Selatan ini dengan berpakaiannya warna hijau semua. Warna hijau semua. Nah, Dewi Angin-Angin menguasai pantai selatan dengan konon ya Mas, konon. Dia ini orang yang sakti, Basakti Mandraguna. Bahkan sampai menguasai jin. Ya, menguasai jin, menguasai semua makhluk halus. Bahkan belum sebenarnya jadi ratunya Demit punya ngomong wis. Nah, apa ya? Nek ngomong jadi ratunya Demit wis. Makhluk halus kan ya. Nah, akhirnya menempati wilayah yaitu di laut, yaitu Laut Selatan yang kita kenal ada Segor Kidul. Nah, itu. Nah, ini terus beberapa waktu kemudian ada lagi seorang perempuan, ada seorang putri dari Jenggala, putri Raden Panji, ya, dari Jenggala, yang punya penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi disembuhkan oleh pamannya, ya, oleh pamannya. Kemudian beliau minta kecantikan, nah, punya kecantikan dan kesaktian. Tapi harus ada syarat. Jadi kalau punya kecantikan dan kecantikan yang awet, ya, awet Mas, yang awet, yang tidak ada habisnya lah, kena ngomong. Harus menjadi makhluk halus. Nah, jadi makhluk halus disanggupi. Nah, wong biyen ora mikir yang anu wis iki mereka boleh dadi iki piye kan enggak mikir. Kemudian disanggupi dan akhirnya menjadi ratunya makhluk halus lagi. Nah, dan oleh Raden Panji diberi wilayah yaitu di Laut Selatan untuk menempati Laut Selatan. Disanggupi dan akhirnya menjadi penguasa di Laut Selatan, yaitu seperti contohnya saja Dewi Angin-Angin tadi. Nah, Dewi Angin-Angin tadi jadi penguasa di pantai selatan dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Dewi Pagedongan. Nah, Dewi Pagedongan ini adalah putri dari Raden Panji dari Jenggala. Jadi semuanya cuma manusia kan? Manusia semua. Nah, sebentar lagi. Kemudian dilanjutkan lagi, ada lagi yang tadinya manusia atau dewi adalah dewi dari Kahyangan atau dewi yaitu yang kita kenal Dewi Padi atau Dewi Sri. Nah, ini akhirnya yang tidak diterima di Kahyangan akhirnya menjadi penguasa di Laut Selatan. Siapa? Kanjeng Ratu Kidul. Nah, dan Kanjeng Ratu Kidul inilah yang akhirnya menjadi istri-istri sultan, istri-istri raja di Mataram, bahkan sampai di Surakarta Adiningrat dan juga Yogyakarta Adiningrat. Nah, ini adalah istri spiritual. Nah, itu spiritual raja-raja di Mataram waktu itu. Nah, bahkan sampai sekarang. Jadi yang kita kenal adalah Kanjeng Ratu Kidul. Nah, Kanjeng Ratu Kidul ini juga pakaiannya juga hijau. Nah, pakaiannya juga hijau karena ratu juga punya mahkota. Nah, punya mahkota, Mas. Dan juga Kanjeng Ratu Kidul ini juga istrinya Panembahan Senopati. Bahkan sampai punya putra, yaitu Raden Pangeran Samudra atau Raden Samudro atau Raden Ronggo. Nah, itu. Ini punya putra. Ini juga istri dari para sultan di Mataram. Juga jadi istrinya Sultan Agung dan selanjutnya. Dan Kanjeng Ratu Kidul adalah istri spiritual para raja Jawa. Nah, itu, Mas. Nah, kemudian ada lagi yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul dan Nyi Roro Kidul ini adalah salah satu dari
keempat penguasa tadi. Nggih. Nah, penguasa tadi di pantai selatan atau Segor Kidul atau Laut Selatan. Nggih. Dan Nyi Roro Kidul adalah bukan ratu tapi patih. Patihnya Kanjeng Ratu Kidul tadi. Nah, tapi Jabatannya beda. berbeda. Dan kalau Kanjeng Ratu Kidul tempatnya di pantai selatan, tepatnya di pantai Parangtritis. Nggih. Nah, ini Pak tahu Mas, pantai Parangtritis. Karena wilayah Mataram berdekatan dengan Parangtritis. Bukan yang sekarang seperti Surakarta, Yogyakarta kan dekat dengan Parangtritis. Nah, itu. Dan kemudian yang terakhir setelah Nyi Roro Kidul tadi adalah patih. Patihnya dari Kanjeng Ratu Kidul tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu Nyi Loro Kidul. Nyi Loro Kidul tidak lain adalah Dewi Nawang Wulan. Nah, kalau kita berbicara Dewi Nawang Wulan, berarti nanti kita ada kaitannya dengan Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub. Nah, ini kenapa dia kok bertempat di laut, menjadi penguasa Laut Selatan, bukan di Kahyangan. Nah, begini ya, kalau tidak tahu cerita dari ceritanya kan sulit Mas ya, dianggap itu demit kan ya. Begini Orang tidak paham ya. betul kan, begini. Setelah menjadi manusia dan menjadi istrinya manusia, dinikahi oleh Joko Tarub, kan otomatis menjadi manusia Mas. Bukan bidadari lagi. Bukan bidadari lagi. Nah, dan setelah menemukan pakaian kedewatan, kembali ke Kahyangan. Ya, kembali ke Kahyangan. Tetapi dengan orang tuanya tidak lagi diterima. Ya. Nah, tidak lagi diterima. Ini alasannya ada dua Mas. Ada dua. Yaitu karena sudah menjadi manusia. Dengan orang tuanya kemudian tidak diterima di Kahyangan. Dan diperintahkan untuk menempati Laut Selatan. Nah, itu. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah harus menyusui putrinya yang masih bayi waktu itu. Putri hasil dengan Jaka Tarub tadi. Nah, Dewi Nawangsih. Dan itu pun menyusuinya setiap pada malam bulan purnama. Nah, ini. Dan setelah itu baru menguasai pantai selatan. Dan itu pun bukan syukur ngosok manggon ngono tok, tapi berperang. Nah, itu yaitu Nyi Roro Kidul tadi. Maksudnya berperang maksudnya apa? Harus adu ilmu Mas. Harus berperang, perang juga, tapi bisa mengalahkan. Patih tadi. Nah, Dewi Nawang Wulan bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul tadi. Akhirnya bisa bertempat tinggal di sana, menguasai di sana. Itu memang 5 Mas ya. Laut Selatan ini kan luas. Tapi dibagi wilayahnya. Tidak semua kok ini semua, kan bukan. Dibagi wilayahnya ada sendiri. Seperti contoh aja. Pulau Jawa ini kan punya wilayah juga. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ini. Dan Jawa Barat pun juga terbagi banyak. Di Jawa Tengah pun juga terbagi. Begitu. Nah, itu seperti Laut Selatan pun begitu. Wilayahnya masing-masing punya wilayah. Dan penguasanya juga ada. Itu memang ada. Di sejarah memang ada. Kan itu Mas. Bukan cerita dongeng. Tapi cuma orang Jawa. Orang Jawa ini cuma menganggapnya satu orang. Nyi Roro Kidul menurut wis. Ya, Nyi Roro Kidul titik Nyi Roro Kidul, apalagi bulan Suro. Nyi Roro Kidul mantu. Nah, ya jenenge Nyi Roro Kidul ki piro? Nah, ngono ya. Nyi Roro Kidul mantu. Betul. Dan ada juga menyebut ada Nyi Blorong. Nah, begini. Pernah dengar Nyi Blorong kan? Nah, justru Nyi Blorong ini adalah putri dari Dewi Angin-Angin tadi.
Yang pertama, nah, Dewi Angin-Angin punya putri Nyi Blorong, bukan Nyi Kidul, bukan Kanjeng Ratu Kidul, beda lagi. Nah itu, kalau kita berbicara Nyi Blorong, berarti Nyi Blorong adalah putri dari Dewi Angin-Angin. Nah itu, jadi lain anunya Mas. Tapi kalau Kanjeng Ratu Kidul adalah istri spiritual para raja di Jawa. Karena begini anggapannya Mas, kalau menikahi Kanjeng Ratu Kidul, kekuasaan sebagai raja bisa langgeng. Memang seperti itu Mas? Betul Mas, anggapannya begitu. Tapi kita kembali lagi, kalau ke Islam kita kembali lagi, kabeh semua yang ada itu kan tergantungnya di sana. Itu hanyalah rencana. Nah, kita bisa berencana apapun, tapi yang memutuskan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah itu Mas. Dan untuk Dewi kelima tadi, dan itu yang terakhir seperti Dewi Nawangwulan. Nah, Dewi Nawangwulan, jadi alasannya tidak bisa menjadi bidadari dan tidak bisa menjadi pulang ke kahyangan karena ada dua alasan, yaitu karena sudah pernah menjadi manusia atau pernah diambil istri oleh manusia, yaitu Joko Tarub. Nah, dan juga yang kedua harus menyusui putrinya Dewi Nawangse ini tadi. Jadi setiap tempat pasti ada penunggunya, khususnya Pulau Jawa, Mas. Pulau Jawa nanti. Tidak di Laut Selatan, tidak di Laut Selatan, dan di pantai utara sama ada penunggunya. Setiap tempat ada penunggunya. Wes gak usah sini omah ya wes. Nah, omah ini rumah. Kita mulai membangun rumah itu sudah ada yang menunggu. Nah, sejak mulai masang pondasi ini benar ngomong, sudah ada penunggunya. Nah itu. Dan ini juga untuk sedulur-sedulur semuanya, monggo tergantung yang mana menyikapi. Beda yang putri-putri tadi, ada yang menganggap yang satu, ada yang menganggap yang dua, monggo. Cuma kita hanya jadi tadi menjelaskan bahwa putri-putri itu ada 5, bukan satu, tapi ada 5. Nah, bukan balonku, ini balonku. Nah itu. Ini penguasa Laut Selatan. Penguasa Laut Selatan ada 5 sosok. Dan itu pun juga berbeda-beda. Dari berbeda-beda asalnya, ada yang dari Mataram, ada yang dari Kahyangan, ada yang dari Jawa Timur, benar ngomong. Jenggala Jawa Timur, Mas. Nah itu. Semuanya dari manusia. Akhirnya karena ambisi ingin jadi supaya kecantikannya tadi abadi dan umurnya panjang. Nah, akhirnya jadi kalau umurnya panjang ya harus jadi makhluk halus, kan begitu. Nah, akhirnya tapi tetap disetujui, disanggupi. Nah itu Mas. Itu seperti leluhur kita yang dulu kan begitu. Asalkan sakti disanggupi, walaupun berpuasa atau bertapa sekian tahun. Nah itu. Senangkali Jogoy pernah tahu. 3 tahun lakoni. Memang nggak bisa dipungkiri memang. Betul. Memang keturunan orang Jawa zaman menikah kuat tirakatnya kuat. Senang tirakat, melek. Nah itu terutama melek Mas ya, melek. Karena melek ini kan bisa menangkal kejahatan apapun. Salah satunya adalah santet. Nah, kalau kita tidur ya jadi santet. Kena itu. Kalau kita melek, ya otomatis ya orang nggak mau, karena orangnya terbangun. Melek sian, balik. Bisa melek sian. Nah itu. Apalagi dengan niatnya melek tadi, ada niatnya tadi. Tirakat atau ingin minta petunjuk. Nah itu Mas. Nah itu. Ya jadi untuk sedulur semuanya,
penjelasan atau nek ngomong keterangan untuk penguasa Laut Selatan tadi adalah 5 sosok, 5 penguasa, 5 makhluk itu bukan yang berbeda-beda, bukan satu. Itu seperti satu Dewi Angin-Angin, yang kedua itu Dewi Pagedungan, yang ketiga yaitu Kanjeng Ratu Kidul, yaitu yang tadinya dari Dewi Sri. Nah itu. Kemudian Nyi Roro Kidul patihnya, nah patih, dan kemudian Dewi Nawang Wulan atau istri dari Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub yang akhirnya menurunkan raja-raja Jawa. Nah, itu Mas. Nah itu. Terima kasih penjelasan itu memang mengenai tentang penguasa Laut Selatan ini. Nggih, monggo Mas. Nggih. Insyaallah bermanfaat dan mungkin ini nanti ada pro dan kontra. Tapi monggo karena versi banyak. Kita kembali ke versi banyak, tapi terserah panjenengan sedaya mana yang menyikapi begitu. Kita ambil yang positifnya saja. Nah, kita ambil positifnya saja supaya kita rukun, ini benar ngomong. Nah, dan kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.